Halo Kitaler, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini saya kasih judul pentingnya kerjasama. Di dekat kita ada Kosa dan Stanley, lawannya Hendra dan Andi. Stanley ini sebenarnya pemain yang udah lama di grup ini, cuman jarang datang. Dan sepertinya nggak pernah ketemu sama Kosa. Jadi waktu berpasangan seperti ini, sepertinya kayaknya sih baru pertama kali main bareng. Maksudnya berpartneran ya. Lalu di sebelah sana ada Hendra dan Andi. Andi kan udah lama ya dia yang pemerakarsa grup ini. Dan Hendra itu adalah teman lamaku yang dulu pernah main satu grup dengan aku. Udah lama kita nggak ketemu, kira-kira 2 atau 3 tahunan. Karena aku udah keluar dari grupnya dia. Senang sih bisa ketemu lagi setelah beberapa tahun. Dan kalau aku lihat sekarang mainnya lebih bagus. Banyak kemajuan. Karena Hendra baru pertama kali datang di grup ini. Dia juga gak kenal sama Andi. Jadi ini sama-sama punya partner yang gak pernah berpartneran. Jadi kayak punya partner dadaan gitu ya. Sama-sama punya partner dadakan. Terus kita harus ngapain kalau punya partner dadakan? Ya yang pertama kita perlu tahu partner kita itu punya dasar-dasar badminton nggak? Punya dasar-dasar rotasi nggak? Kalau pernah ikut klub pasti punya. Tapi kalau nggak pernah ikut klub, biasanya sih rotasinya ngawur. Dan nggak cuma rotasi, tapi siapa yang giliran ambil bola itu juga nggak sinkron. Biasanya malah tunggu-tungguan atau malah serobot-serobotan. Tentu itu harus dihindari ya. Cuman bagaimana? Karena kalau partner kita baru kenalan itu kalau mau bilangin itu kan sungkan ya. Kecuali kalau usia kita jauh di atas mereka. Biasanya yang lebih muda nurut apa yang dikatakan yang lebih tua. Tapi kalau usianya mirip-mirip, kalau mau bilangin atau ngasih pelajaran ke partnernya itu nggak enak, nanti pada marah. Ini ngapain Willy kok dada-dada. Sebelumnya aku minta maaf, video kali ini brightnessnya itu nggak stabil karena kameranya kena lampu. Dan aku nanti bakal geser-geser juga kameranya karena banyak orang yang menghalangi video ini. Jadinya aku geser biar nggak mengganggu mereka dan mereka juga nggak mengganggu kamera. Oke, langsung aja kita amati permainan orang 4 ini ya. Mulai dari Kosa dan Stanley. Karena baru pertama kali berteman, jadi tantangannya adalah menyesuaikan sebenarnya partnerku ini bisa apa aja, terus nggak bisa apa aja. Terus kita juga punya lawan yang tidak dikenal ya, jadi Kosa kan sering main di sini tapi kan nggak kenal sama Hendra, jadinya dia juga harus nebak-nebak kira-kira Hendra itu bisa apa dan nggak bisa apa. Kalau Stanley harusnya sih kenal sama Andi, sama Hendra juga kenal karena Stanley juga dulu tergabung dalam grupnya Hendra yang juga grupku yang lama. Cuman karena Stanley ini aku lihat jarang main, jadi banyak pukulan-pukulannya yang arahnya itu nggak terkontrol. Tapi dari dulu sampai sekarang Stanley gaya permainannya
tetap gaya permainan menyerang. Ya kalau gaya permainan tuh memang agak susah dirubah ya karena udah terbentuk sama karakter. Lain dulu juga latihannya seperti apa pasti akan keluar itu terus. Kecuali kalau kamu belajar latihan lagi di coach yang berbeda. Kita tunggu sampai agak stabil ya, biar nggak ada yang menghalangi, baru kita bisa melihat atau mengamati permainan mereka berempat. Kalau aku lihat one on one ya, skillnya Hendra sama skillnya Kosa lebih bagusan Kosa dikit sih. Kalau Andi ini kan ya dari keempat orang ini yang skillnya paling rendah. Tapi kita lihat nanti siapa yang bakal menang. Kalau di atas kertas, kalau saya ngelihat skillnya mereka ya, harusnya Kosa sama Stanley ini bisa menang jauh daripada Andi dan Hendra karena Hendra harus menggendong Andi karena Andi kan kurang bisa lari dan temperamental. Suka nendang-nendang. Tapi yang jadi topik pembahasan kali ini kerjasamanya. Dan yang bisa kerjasama dengan baik itulah yang menang. Walaupun Stanley adalah tipe penyerang, tapi kali ini yang lebih rajin nyerang itu Kosa. Walaupun aku sendiri kalau gendong temen itu suka nyerang atau lebih banyak lari-lari. Tapi kalau aku punya partner yang suka lari-lari, aku lebih banyak diam daripada nanti tabrakan baik badannya maupun raketnya. Biasanya Stanley ini suka lari-lari, suka ngambil di bola-bola, cuman sekarang kok aku lihat agak diem karena Kosa lebih rajin. Silang Stanley nanggung. Nah kayak gini Stanley itu habis smash kan biasanya bisa nyemes lagi. Tapi karena Kosa ini rajin jadinya ragu-ragu Stanley mau ngambil. Dan Kosa juga nggak jadi ambil karena nggak nutut atau nggak enak posisinya. Stanley jarang main jadi sering out. Kalau Kosa ini sering main tapi juga sering out. Katanya raketnya mau ganti soalnya nggak akurat. Pinginnya yang balance, nggak mau yang head heavy. Pengembaliannya dari Stanley ini nanggung, dan kalau lawannya Hendra sama Andi itu suka nyemes jadinya cepet mati. Dan defense-nya Stanley itu nggak sebagus Kosa, jadi kalau disemes ke arah Stanley banyak matinya. Tadi disemes ke arah Kosa masih balik.
Drop shotnya Kosa bagus. Mungkin karena Hendra mikir harus gendong Andi, makanya dia itu kurang siap. Nah, aku bilang kan kalau pengembaliannya Kosa itu sering out, baik melebar maupun memanjang. Kalian amati rally ini ya. Jadi Stanley di belakang itu ya udah di belakang aja. Yang ngambil-ngambil nih Kosa, habis smash langsung Kosa inisiatif maju, dan itu udah bener sih, aku sering ngelakuin kayak gitu. Kalau partnerku nggak ngelakuin kayak gitu, ya aku yang maju biasanya tambah cepet capek dan nggak kerjasama namanya. Terus lebih banyak mati kalau kita habis smash tapi partner kita nggak ngambil di depannya. Ini nggak tahu masuk atau out, aku juga nggak kelihatan karena kena sinarnya lampu yang mandul di lantai. Kalau lihat dari gerakan bolanya sih aku pikir out. Kalau Stanley sama Kosa mau menang, seharusnya ditempatin ke Andi terus, diserang ke Andi terus. Kalau mau nyoba skillnya Hendra, ya ditempatin ke Hendra terus. Ini harusnya yang ngambil Kosa, tapi karena udah lihat Stanley gerak ke arah situ, jadinya nggak diambil. Tapi walaupun Kosa ambil, kalau dia nggak bisa ngelob tinggi, bakal disemes sama Indra. Andi ini orangnya suka ceplas-ceplas ya, jadi di anak-anak bilang itu masuk ya, itu aku kelihatan kalau di situ dekat. Tadi yang bermasalah itu dia gak kelihatan karena jauh. Kosa sebenarnya nggak perlu tempatin di pojokan-pojokan yang dia resiko out ya, karena nggak, maksudnya lawannya itu nggak sepresisi itu. Jadi nggak perlu harus dikasih yang pojok-pojok yang terlalu sulit. Yang nggak terlalu sulit aja mungkin udah mati. Nggak perlu sulit-sulit. Malah sulit bolanya buat lawan, malah mati buat kita sendiri karena kita ngincernya presisi terlalu pojok. Stanley ini harusnya mainnya bisa lebih baik dari ini dan lebih siap. Masa dikasih drop nggak mau ambil? Harusnya bisa itu ambil. Atau mungkin Stanley itu kecapean habis main di lapangan sebelah sebelum main di sini. Walaupun servisnya Andi itu servis angkat kayak pemain putri single ya, tapi arahnya itu lob serang, dan kalau udah lob serang itu kita nggak bisa nyemes kalau nggak mundur di belakangnya kok. Kalau di atas kita seperti orang nyemes biasa itu biasanya nyangkut.
masuk, masuk. Masuk, aku ketok. Masuk, aku ketok, aku ketok. Seperti yang aku bilang tadi, Andi ini juga suka nyerang, walaupun sebenarnya bolanya itu bukan bola untuk diserang. Tapi sebenarnya partneran sama Andi ini enak kok. Jadi dia itu mau ngejar bola dan kalau waktunya nyerang ya dia nyerang. Kalau Kosa itu kadang-kadang waktunya nyerang malah nggak nyerang, dikasih silang atau dikasih drop, malah dibuat mainan terus yang akhirnya bikin mati sendiri atau out. Ya hal-hal seperti itu malah mengurangi nilai, mengurangi poin. Apalagi kalau main kita itu rally. Kalau aku main sama Kosa itu di grup yang beda di hari Minggu, itu aku mainnya rally. Jadi kalau kita mainnya rally itu kita dituntut untuk mengembalikan dengan sempurna terus. Kalau nggak sempurna, nilai lawan akan bertambah satu. Oke guys, selama ini kalian udah ngamati antara timnya Andi sama timnya Kosa itu. Mana yang lebih kelihatan kerjasamanya? Apakah Andi bisa bekerja sama dengan Hendra? Apakah Stanley bisa bekerja sama dengan Kosa? Gimana pendapat kalian? Kalau menurut aku, Stanley sama Kosa itu kerjasamanya kurang. Dan aku lihat sepertinya seperti main sendiri-sendiri. Jadi Stanley main sendiri, Kosa main sendiri. Kalau ada bola yang bagiannya dia akan ngolah sendiri untuk nyerang-nyerang sendiri. Tapi kalau Hendra sama Andi aku lihat masih ada giliran mukulnya. Jadi kadang-kadang kalau aku main double, bola aku kembalikan lurus-lurus itu artinya aku pingin bolanya itu kembali ke aku. Tapi kalau bolanya aku arahin silang dan kebetulan partnerku ada di sampingku, itu aku mengharapkan partnerku yang ngambil alih. Tapi kalian jangan bikin peraturan kayak gitu ya. Jadi kalau dikasih lurus ke lawan berarti nanti kembalinya ke diri kita, itu nggak selalu seperti itu. Biasanya kalau kita kasih drive itu langsung lurus ke lawan, kembalinya itu juga lurus ke kita. Tapi ada kasus-kasus lainnya juga, nggak selalu yang kondisi segala kondisi kembalinya pasti ke kita. Nah kayak gini kan Hendra tempatin net, lalu Andi maju untuk ambil. Itu kan ada gilirannya. Jadi mereka main kayak temponya itu dimain-mainin supaya partner kita masih punya waktu untuk ambil gitu. Kalau Kosa aku lihat kan mainnya itu main kenceng-kenceng, main cepet terus, tekan-tekan terus. Sedangkan Stanley juga punya karakter bermain juga sama kayak Kosa. Mainnya cepet-cepet, nyerang-nyerang, lurus-lurus terus. Kayak gini kan Stanley itu smash-smash lurus, lalu Kosa juga menimpali lurus-lurus. Harusnya kan bisa ganti temponya, misalnya di lob atau dikasih drop shot silang ke arah Andi. Harusnya bisa begitu. Ya ini karakter permainan ya, kita nggak bisa nentuin harusnya gimana karena itu ya watak atau karakternya mereka. Kalau suka nyerang lurus-lurus ya memang bagusnya di situ. Kadang aku perlu orang yang partner yang seperti itu juga. Karena aku mainnya biasanya di depan, front player, jadi playmaker. Makanya aku perlu partner yang suka smash-smash lurus terus.
Cuman kalau dua-dua tukang gebuk, kalau Stanley ini cocoknya kan pemain belakang dan Kosa ini juga cocoknya pemain belakang. Makanya kalau dipasangin kayak gini tuh agak kurang cocok sih. Salah satu harus berperan sebagai playmaker dan aku rasa yang lebih cocok jadi playmaker ya Kosa yang jaga di depan. Kalian jangan menghina servis panjang ya kayak Andi ini. Walaupun servisnya seperti itu tapi sering dapetin poin loh. Memang kelemahannya lawan tuh bisa langsung nyerang. Tapi kalau kita udah siap defend pasti bisa ngembaliin. Ivan marah. Nah di sini kan bagus jadi nggak jemes-jemes terus. Smash, Kosa angkat jadi bisa bagi kiri kanan. Cuma sayangnya Stanley buangnya salah dan nanggung. Ini yang tadi aku bilang ya, jadi kalau ada kesempatan neken atau matiin lawan, Kosa itu nggak ambil langsung matiin, tapi diganti ke pukulan yang lebih soft. Kadang-kadang disilang, di drop, terus jadinya nggak poin malahan. Kembali di komen biasa. Kalau Endra ini kan nggak menyia-nyiakan kesempatan sebisa mungkin langsung secepatnya lari ke belakang dan ngambil smash. Dan Andi itu juga orangnya cekatan, jadi mau lari-lari untuk ambil meskipun kadang-kadang nggak nutut ya karena larinya agak lambat. Dan footworknya dia itu nggak seperti ya nggak seperti atlet maksudnya masih belum bagus. Khususnya ini kalau scissorsnya, jadi kayak gerakan mengguntingnya itu nggak bisa dia. Kayak dijeret hukummu di belakang. Oh iya. Tapi nek wis lawas. Nek wis lawas gak iso. Coba kalian amati rally berikut ini ya. Kan dari tadi itu yang gerak kebanyakan Hendra. Terus kalau ada bola yang di depan, Andi juga rajin ambil. Nah ini Hendra dari belakang maju ke depan, lalu pindah ke kiri. Kita ulangi rallynya, sekarang lihat Kosa sama Stanley. Ini mereka seringnya malah berebut bola. Ini bingung lagi siapa yang mau ambil. Akhirnya bingung siapa yang mau ambil. Terus raketnya tabrakan. Kadang-kadang itu perlu ada dalam satu tim ada yang main cepat, ada yang main lambat. Jadi kita lihat aja
Kalau di sini Andi itu sering bilang, mungkin kalian nggak denger ya. Tapi Andi itu partneran sama Hendra sering bilang, aku menang tok, maksudnya aku diam aja udah poin gitu. Jadi yang kerja sebagian besar itu Hendra maksudnya kayak gitu. Tapi itu salah satu teknik yang bagus karena kalau cepet dua-dua jadinya kayak Stanley dan Kosa. Bingung siapa yang mau ambil. Kalau ada partnerku biasanya sama-sama cepat, aku biasanya waktu mau ambil, aku langsung bilang lepas-lepas atau aku gitu. Jadi kalau nggak ada komunikasi ya nanti akan tabrakan sendiri. Tapi kalau aku lihat partnerku nggak seberapa bisa tapi dia niat lari, aku lebih banyak diam. Soalnya mereka gerakan ayunan tangannya itu kalau udah kadung mau mukul nggak bisa ngerem. Jadi pasti nanti raketku tabrakan. Kalau pemain yang udah skillnya tinggi itu mereka lebih bisa ngerem. Perbedaannya cuma satu. Kalau atlet itu megang raketnya itu ringan, makanya sering kita lihat raketnya mereka itu lepas dari tangan. Karena mereka itu hampir kayak nggak megang, cuman nggak digenggam, cuman dipegang halus saja. Waktu mau mukul baru digenggam erat. Itu yang bikin lebih bisa mengontrol bola. Dan kalau ada partnernya mau ambil ya otomatis dia nggak akan ngencengin gripnya. Makanya bisa ngerem. Kalau yang belajaran biasanya ngayun itu udah digenggam erat, makanya nggak bisa ngerem. Oke gitu aja video kali ini aku kasih komentarnya ya. Maaf aku suaranya serak karena lagi batuk. Intinya yang bisa menang adalah mereka yang lebih bisa bekerja sama. Walaupun sama-sama nggak mengenal partnernya ya. Ya mungkin cuma tahu nama aja tapi kan belum tahu permainannya gimana. Paling nggak kalau nggak bisa kerjasama ya menyesuaikan lah. Misal partner kita defense-nya buruk ya kita nggak sering-sering angkat bola gitu. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.